Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini penarikan sukmada, penarikan arwah, sama sambang ya, nggak ada penarikan bajang. Jadi ini beda semua. Yang penarikan sukma itu nanti orang tuanya kan yang ditarikan anaknya ya Bu ya. Jadi anak kandung. Jadi jangan nanti mengikuti aja di bawahnya saja. Beda kalau anaknya itu kayak stres kayak itu sudah beda ya. Kalau gini nanti ngikutin saja, ngikutin itu penjoko isore Bu, jangan sampai bertengkar. Jadi kita ngambil bawahnya. Jadi nanti kalau anaknya emosi tak apa, ibunya biar ngomongnya kalem. Nanti sing gak disukai anaknya siapa, sing musuhan karo anak ibu sapa bapaknya apa ibuke. Anjene ibuke pergi aja, tahu menunggu di sana, bapaknya yang ngomong, bapaknya baik sama anaknya. Nanti tanyain juga harus kalem. Kamu sekarang di mana gitu, gak sakno bapak gitu-gitu. Ngono-ngono. Nanti anaknya ngomongnya apa. Jadi nanti bapak silakan lihat karakter anaknya juga. Kan ibu bapak kan apa loh jeneng anaknya. Cara ngomongi karakter kebiasaannya anaknya bagaimana nanti sampean lihat sendiri, karena ini penarikan sukma nanti persis gayanya seperti itu, mukanya saja yang nggak sama gitu ya. Terus nanti informasinya juga begitu, nanti ada di mana kalau memang anaknya itu tetap tidak ingin tahu keberadaannya dari keluarga, juga sulit untuk kita mengorek di mananya, tapi dia akan cerita kalau dia pasti seperti ini gitu ya. Terus enggak, jangan sampai emosi duding jangan ya, karena kan ini masuk ke raganya Mbak Rosi nanti kalau begitu kan nggak konsentrasi, malah ngamuk, yang ngamuk anaknya ngamuk, wongnya ikut ngamuk gitu loh. Jadi podo-podo jaga ya apa caranya berhasil gitu nggih. Itu penarikan ngorek-ngoreka. Iya. Nanti saya suka sama siapa biasanya? Oh, Mbak Masih, berarti ngobrol sama Mbak Masih ya? Orangnya? Ya nggak apa-apa. Kalau aku lihatnya seperti itu juga. Makanya nanti ngomongin karo Masih pelan-pelan, ya. Dirayu, ya apa caranya dapat korekan ya, begitu. Ngoleh yang menghadapi nanti anaknya yang tidak disukai mbak anaknya berbentrok terus di keluarga, dia nggak bakalan ngomong ya, menang mencucu tok, akhirnya begitu. Jadi ya nanti lihatin aja kebiasaannya kayak apa gitu ya. Ini yang penarikan sukmo, yang sambang bajangnya 2 ya Bu. Sambang bajang ini kali pertama, apalagi di awalnya dulu seperti itu. Nah sekarang harus siap kecewa ya Bu. Nanti kudu iso ngerayu ya apa caranya anaknya lebih baik lagi. Kalau ibu nanti selama mulai penarikan sampai saat ini ibu merubah semuanya dan banyak mendoakan anaknya, wis gak emosian, gak jengkelan, gak itu ibadahnya lebih baik lagi, insya Allah anaknya baik. Tapi kalau ibu enggak sih ada watak seperti itu lah, iku kon api sih angel. Lah terus karakternya anaknya engkau mengikuti karakter orang tua. Anaknya sampean lanang ta wedok? Wedok. Anaknya wedok karakternya kok bapaknya opo karo. Bapaknya meninggal. Oh lah dulu kan yo tau urip Bu. Heeh. Matake betul. Iya yo. Kan lah iya. Ya betul ya, harus salah ya. Kan tau urip. Kan otomatis lah iki kan wedok. Lah sing ngetengi kan bapak iki sih. Lah iya, kan yo karakter iku. Nomor itu nih. Ngoten nggih. Ibuke juga gitu ya, Bu ya. Harus jangan putus asa. Itu penting buat aku, masih arek ngamuk koyo apa iku penting. Pentingnya apa? Apa yang dikatakan anak engko menyangkut sampean semua gitu loh. Jadi engko dikorek kayak tadi malam kan sing disangkut ora gelem karo ibuke sampai ibuke tak pacaki, jare kon ibuke kok Yuni Saran jauke. Tak pacaki sampai tak liveni, tibake sok ora gelem ae. Kurang cocok. Tibake bapake punya watak yo gak seneng karo ibuke dengan cara berbusanan ibuke ngono lho.
Begitu ya. Jadi mohon maaf nanti itu ada sambungannya. Sekarang yang penarikan arwah ya Pak. Penarikan arwah nanti siap kecewa, siap bingung, siap nggak percaya. Nggak percayanya itu sampean dulu merasa mungkin orang tuanya baik, setelah ditarik ternyata ada siksa kubur begini. Yang ditunjukkan adalah siksa kubur. Terus itu pun kena siksa kubur di bawah dukun sudah beda lagi. Nah terus siap nggak percaya itu seperti itu. Terus siap bingung itu kok gini, orang mati sama orang hidup jangan disamakan gitu nggih. Nanti sampean lihat sendiri ceritanya bagaimana. Nanti yang keluhan-keluhan di dalam ibunya dulunya hidupnya kayak apa nanti mesti nyambung di dalam penarikan. Kita nggak usah cerita di Mbak Rosi atau apa, Mbak Rosi nggak mengada-ngada, yang kita tarik tetap arwah yang itu. Bu maaf ya, ojo omong-omongan. Kita penting untuk ini. Aku kok hilang konsentrasiku. Iya, Saman punya indera nggak? Kalau punya indera, saman rodo gendeng mulai temen. Di sini sudah penuh ini. Semua makhluk ada dengan tujuan apa? Minta tolong tok. Jadi aku nggak mau. Kenapa malam hari kita tarik? Kita butuh konsentrasi penuh. Apalagi nanti Mbak Rosi sudah penarikan, arwah yang ditarik. Sampai ngomong-ngomong gini tok, hilang ini sudah batal loh, gagal. Lek gagal kita sudah angkat tangan loh ya, kalau dari jenengan yang menggagalkan. Sudah tak kasih tahu harus diem. Omong-omongan gini aja walaupun bisik-bisik aku nggak mau. Jadi jangan. Kenapa kita malam hari? Ya ini harus ketenangan harus ada. Biasanya gini nanti sampai tak pisah ke sana karena mengganggu nanti. Lek satu keluarga campur tadi satu omong-omongan sudah mengganggu, aku nggak mau. Kalau penarikan sama apalagi sukmo begini konsentrasi tambah penuh, sukmo tambah penuh kutuan, nggak main-main, jadi nggak bisa. Sukma itu paling berat. Nanti kalau anaknya emosian dia ikut mau emosian. Engko lek wis mencucu suwe mencucune malah angel dandanane dik kene. Gitu. Jadi mohon maaf, jangan omongan tadi sebetulnya. Itu ya. Aku tidak mau ada omong-omongan, riwa-riwi, HP tolong di silent, terus bisik-bisik nggak boleh. Pokoknya yang di luar aja nggak boleh, harus masuk. Duduk di situ walaupun diam kita nggak mau. Duduk di luar gitu walaupun diam aku juga nggak mau. Karena nanti ada gerakan kita kaget. Apalagi saya, aku ngawasi takut ada serangan. Jangan dikira enggak. Nanti ada serangan, Mbak Rosi yang kena. Lah aku yang ngurus Mbak Rosi, jangan sampai kemasukan. Lah jangan sampai diserang. Gitu. Terus Mbak Rosi ya sama, konsentrasi penuh. Dia malah lebih konsentrasi karena mengutarakan yang harus bener-bener. Nanti keliru sampai ngerasani. Orang ngono kok pancet orang kok percaya lah. Kok saya salah Mbak Rosi. Padahal dia nggak konsentrasi gitu loh ya. Itu ya, udah itu aja ceritanya. Jangan dilihat penarikannya, lihatlah pelajaran di sini untuk kita lebih baik lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita banyak kekeliruan dan kehilafan, mari kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Bila mana yang kita lakukan ini salah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Ayo. Sukma dulu. Sukma? Benarkan Sukma. Ayo Bu. Masnya itu. Artinya kalau mau ngerekam? Nggak boleh ya Pak. Oh iya. Sukma nggak boleh direkam. Iya, lupa. Longir. Nggak boleh direkam ya Bu kalau Sukma. Kamu asnya. Masnya. Bisa ngomong? Kalau masih api ya. Iya, fair supaya masuk. Fair lek karo masih. Oh, sarungnya itu. Cek. Tuh sarungnya mae lek sarungan bapaknya seneng. Ini tadi dipakai belum, Ton? Loh, baru sekarang setiap hari ganti. Baru dicuci. Setiap hari diganti. Masuk mesin cuci ya? Oh, enggak, mesin jahit. Dia mesin cuci ta. Soalnya beradil gini tuh dicelup saja, nggak apa-apa sok gini toh. Kalau masuk mesin cuci itu beradil begini. Wis akhirnya lu. Nggak halus jadinya. Mempengaruhi arwah, Bu.
Nggak halus. Iya. Apa tidak nyaman? Arahnya tidak nyaman. Arahnya tidak nyaman. Oh ya. Ini bapaknya atau kakaknya? Oh, kakaknya. Pakai Nevada ya bajunya. Ini tak sama darah KKI. 6 bulan ya hilangnya ya. Kak. Bulan Agustus. Agustus. Tahun 45. Biar nggak tegang, Pak. Jangan emosi ya, Mas ya. Berdoa ya, Mas. Siapa namanya? Umur berapa sih, Pak? Tulisan, Jess. Umur berapa yang hilang? Lulus kuliah. Sudah berarti? Dua. Sudah pernah dapat kerja? Belum kemungkinan. Bismillahirrahmanirrahim. Panggilannya siapa, Pak? Iya. Assalamualaikum, Mbak Iza. Assalamualaikum belum, Mas. Tunggu aku. Assalamualaikum, Mbak Iza. Ayo, Assalamualaikum Mbak Iza. Mbak Iza. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Malam-malam lagi istirahat ya. Assalamualaikum. Mbak Iza. Assalamualaikum. Mohon waktunya sebentar aja Mbak Iza. Sebelumnya mohon maaf mengganggu istirahatnya Mbak Iza. Mbak Iza. Panggilannya sama biasa. Panggilannya Iza. Ya. Ya. Bisa. Itu Mbak Iza ada yang Assalamualaikum. manggil. Ya. Mbak Iza, itu loh ada saudara ini. Mbak Iza, itu lo cari kakaknya, kangen katanya. Iya. Mbak Iza bisa nggak minta waktunya sebentar untuk menemui kakak? Coba tarik sih ya. Orang menjauh dari keluarga kok mau dibilangin ada keluarganya sih gimana sih? Ya yo iki makane iki opo iki rek ngono. Toyo. Yang manggil kakaknya dulu bingung. Ya meskipun kakak kan dia juga nggak dihubungi kan sama adiknya, dijauhi semua. Ya berarti dia tetap dikecualikan.
Kalau Sukma yang menjauh dengan keluarganya jangan dikasih tahu ada keluarganya dulu. Kita ya bingung kan. Tadi sudah diceritain kalau menjauh dari keluarga. Yo enggak kerang hitung mancing-mancing dulu, nanti kalau dia ada agak ngomong lumayan baru ini lo ada kakakmu. Kayak kemarin kan lo ada nenekmu gitu. Ayo makanya kita copot di ayo balik oh. Ah? Lah orang sudah dengar ada keluarganya. Terus ngayu ini gimana ini? Ngerayu Nggak ya, mau Bang. ngomong ini Mbak Isa. Ya pakai ngomong. Ayo, caranya ngerayu gimana? Ini diajarin ini Senengannya, caranya. Udah. senengannya. Dia tuh hambar rasanya hambar semua. Ya menang tok. Setiap hari banyak diemnya, banyak tidurnya, banyak diemnya, banyak tidurnya gitu loh. Ya merasa sendiri, senang sendiri, tenang sendiri gitu. Jarang bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Lebih banyak diemnya. Introvert. Kalau nggak sama orang yang bener-bener dia senang, dia nggak bakal terbuka begitu. Introvert. Ayo Ya. sapa sing ngono. Semuanya Ambek keluarganya nggak usah nongol yo. Apa namanya, jangan bilang ada keluarganya dulu. Ya iki sik tak tekem iki bene ketutup dhisik. Cek. Cek golek cara dhisik. Ajaran. Toyo Ini pulau belum ajar Anton ngomong sehari. ngomong salah. Bagaimana ini? Jangan kebanyakan yang ditarik tuh jangan dikenakan ke keluarganya dulu. Berarti keluarganya dijauhkan ini? Heeh. Atau gimana? Ya duduk di sana pun enggak apa-apa di sana. Ya duduk di kono. Enggak, ae. sama-sama. Di sana enggak apa-apa, tapi jangan bilang ada keluarganya. Loh dia justru menjauh tuh males dengan keluarganya, kok malah dikasih tahu ada keluarga. terus pembicaraannya apa? Ah, Kamu di mana? Aku gampang lek ini. enggak, kalau pembicaraan tuh pahami dulu. Pokoknya setiap arwah Sukma tuh pahami dulu isi hatinya. Kamu kenapa kok kayak sedih sih? Nah, boleh tahu kenapa sedih gitu. Nah nanti ngalir terus aja sesuai yang dia ngomong. Dia baru bilang iya sedih gitu aja dah, alhamdulillah kok. Emang orangnya tuh nggak mau ngomong apalagi dengan orang yang nggak dikenal. Tapi ada sesuatu yang mengejutkan, tapi aku nggak berani bilang, biar orangnya saja yang bilang. Nggak mau ngomong. Yo kemarin yang diceritakan itu Pak. Agak sana wis Mas. Geser sana aja. Siapa yang Juga kayak tambah gak arep kok. Kamu bisa Bahasa, ngomong berarti nggak kurang kamu? bahasa ya? Bisa mancing ngomong kamu? Sing po sapa? Iya. Mbak Iwa. Dia kalau sama yang sebayanya apa muda gitu Atau dia ini bisa sama ngomong. perempuannya? Iya, perempuan-perempuan terus yang muda. Ayo Mbak, sampean Baik, bantu Mbak. agak sini aja nanti dibantu Ayo, sama Mbak, aku. kuning ya. Atau yang menjawab aja, khasnya terlalu besar. Aku udah bilang Toyo Sukma. Iya. Malah sudah dibilang ada kakak. Lah di kono ae sik iki lho. Gini. Nah, Gak ada ambil lagi. aku. Wis sampai nom iki yo. Oh, Eka. Apa gitu ya? Eka. Nah, baik kan? Sik ta lah iki omong-omongan ambek Rosi dhisik. Ya nggak apa-apa macam yang usianya Heeh, saya hampir kan sebaya ini ya. sebaya. Enggak wik di anu, Mbak. Dibantu Mbak ya untuk tanya-tanya. Mengorek informasi. Ya. Kamu kok belenjat-belenjat? Wis salah kok yo. Kok Belenjat kok nih. Bismillah. Pokoknya pahami perasaan dulu kok. Heeh. Wah. Engko aku sing ro perasaane. Iya. Sampeyan tinggal ngelok ya aku tak jawili yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sopo jenenge, Pak? Bisa. Mbak Isa. Mbak Iza. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Isa. Mbak Iza. Ini loh, ada perlu. Mbak Isa. Mbak Iza. Assalamualaikum. Mbak Isa. Ini ada konconya. Assalamualaikum. Mbak Iza. Mbak Iza.
Mbak Iza. Mbak Iza. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Mbak, gimana? Sehat-sehat kah? Mbak Iza. Mbak Iza, ada apa sih Mbak? Ini lo ada temannya mencari. Mbak Iza, ini lo mungkin ada ngobrol-ngobrol sama temen. Mbak. Mbak Iza. Mbak Iza capek ya? Mbak Iza ngantuk? Mbak Iza ngantuk ya? Ada perlu sebentar ya? Ada perlu sebentar aja kok. Mbak. Mbak Iza. Mbak Iza. Mau mengganggu sebentar ya? Mbak Iza. Mau mengganggu sebentar ya? Mbak. Mbak Iza. Mau mengganggu sebentar ya? Nanti tidur lagi. Mbak Iza. Mbak Iza. Mbak Iza. Nanti tidur lagi Mbak. Ini loh anak temannya. Mau perlu sebentar. Ayo Mbak. Perlu sebentar Mbak. 5 menit. Mbak Iza. Mbak. Ngantuk berat ya? Mbak Iza. Ayo Mbak, perlu sebentar aja. 5 menit. Nanti tidur lagi wes. Mbak Iza. Mbak. Mbak. Mbak Iza. Mbak Iza. Mbak Iza, ayo Mbak. Mbak. Mbak Iza.
Iza. Mbak. Mbak Iza. Sebentar. Mbak. Mbak Iza. Mbak. Mbak Iza. Ada perlu sebentar. Mbak. Mbak Iza. Mbak Iza. Mbak Iza. Mbak. Yo kemana? Pokoknya pas dia dimasukin yang ngomong satu orang saja, soalnya kalau keroyokan dia itu merasa terdesak, dan kalau ngomong sama dia harus yang halus, jangan terlalu keras. Mbak Isya gitu. Kalau suara keras apa lebih dari satu orang ngomong, dia merasa terpojokkan dan tersudutkan. Begitu. Wis telepono nek. Iya, ini yang bener-bener loh. Iya, Sakitnya keluar masuk Sudah paham belum? Sudah. Nadanya yang rendah, terus satu orang saja. Pokoknya pas dia masuk nggak boleh ada suara meskipun dari orang yang lain. Harus satu orang tok itu sampai dia bangun ya. Kalau dia dengar lebih dari satu, dia pasti kayak aku mau dihakimi begitu loh. Mbak jadi nyari sebelah enggak gitu. Oh, sebelah. Senangan sebelah. Iya, jajanan Oh, iya, apa-apa. Oke. Pokoknya Mbak, ayo jadi nyari sebelah enggak. Tapi pelan. Udah paham, coba latihan dulu daripada keluar masuk. Latihan. Mbak, kurang keras dikit. Mbak. Mbak Iza. Nah, dipegang Mbak Isya, ayo jadi nyari sebelah enggak gitu. Iya. Aduh, udah ya ini yang terakhir ya. Bagus gak boleh ngomong, bagi laki-laki tidak boleh ngomong. Lagi sakit hati kok malah ngomong laki-laki. Udah diam iki. Iza. Ya, iya, Lah ayo wong jadi. sampean kan enteng lah, aku kan tuwek. Iya, apalagi suara orang tua dia enggak mau, enggak Kan wong nyaman. tuwek, dek gak gelem karo aku wong tuwek. Iya, pokoknya jangan ada yang berbicara dulu selain Mbak ini ya. Oke. Sip. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Iza. Mbak. Jadi beli seblak enggak? Mbak. Mbak Iza. Mbak. Mbak Iza. Jadi beli seblak enggak? Mbak. Mbak Iza. Jadi beli seblak ya? Lapar loh. Beli seblak yuk. Kenapa? Gimana? Terlalu padam. Lampunya terlalu padam. Terlalu banyak orang.
Nggak ada orang. Nggak ada orang, cuman aku aja kok. Nggak ada orang kok. Nggak ada, Mbak. Udah pergi kok, Mbak. Oh iya. Udah kan, Mbak? Kenapa? Mbak, kenapa? Mbak nggak mau cerita. Mbak capek ya? Capek kenapa, Mbak? Coba Mbak cerita ke aku. Mbak ngantuk ya? Mbak ngantuk berat ya? Gimana, Mbak? Bingung dengan diri Mbak sendiri. Mbak coba cerita deh, biar Mbak tidak membebani dirinya sendiri. Mbak bikin malu gimana?
Terus Mbak kenapa pergi? Belum dapat kerjaan yang keren. Sekarang Mbak di mana? Di Bogor. Sama siapa Mbak? Mbak di Bogor dapat duit dari mana Mbak? Ada yang ngasih Mbak? Mbak hamil. Maaf ya Mbak. Maaf ya Mbak. Iya Mbak, maaf ya Mbak. Sudah makan belum Mbak? Udah. Sehat-sehat ya Mbak. Saya doakan semoga cepat dapat kerjaan ya Mbak. Semoga aja Mbak cepat. Banyak orang yang mendoakan, apalagi orang tua. Mbak. Iya Mbak, yang penting sehat ya. Ya sudah ya Mbak. Ih, aku ngantuk pula. Ya Allah. Hebat. Terus hebat terus sih. Kenapa Bu? Ya kamu hebat kamu. Kok bisa? Perjuangan seperti itu anu sih wong tuane bener masuk. Masih ikut telerannya. Iya. Ya masuk Pak Bu. Di terapi ya. Ah, Pak ngantuk matanya. Eh, Mana sih ada foto orangnya enggak? Ibu orang mana Bu? oh iya meneh libur ya.
Kenapa? Apa meneh untuk kali empat. Kayak pun wis. Aduh, maaf yo, perjuangan sing sangat luar biasa. Nanti diceritakan Mbak Rosi sama mbaknya itu. Ada rekamannya juga kok. Ada krungu apa rekaman ngono? Kurang deket. Insya Allah. Hah? Nanti dicek. Pelan sekali kok suaranya. Pulang nemen. Coba sini. Diceritakan. Maaf ya Bu ya. Ini kok nyuruh orang tuh. Dekat sini aja nggak apa-apa Bu. Malah mirip Mbak itu. Gemoy-gemoynya sama. Ya Allah, kok tahu kenal aku. Kok tahu kenal ya Pak? Iya, takon Anton. Iya kan ya? Mantanmu apa tuh? Iya kan ya? Bu, si ngantuk Ibu. Anaknya ini banyak tidurnya. Banyak Terus tidurnya, banyak diem. ditanya lokasi di mana sekarang di Bogor. Cuman dia pengen cari kerjaan di Bekasi. Soalnya setelah dia cek-cek info itu di Bekasi gajinya lebih banyak. Tapi dia bilang dengan kondisiku yang sekarang ini, aku cari kerja ya susah, yo angel yo susah gitu. Terus apakah simpang siur dia ada kenalan sama laki-laki? Dia bilang cuman bikin malu keluarga begitu katanya. Ada jelas. Terus pas di rumah apakah bapak ibu ada yang undang golek kerja, undang apa gitu, ada yang ngasih nasihat begitu? Kok kata dia pasti ada, masih nggak salah soalnya dia itu kayak sensitif kayak ya tadi bilang begitu ya. Mungkin anu karena Wes di kuliah kok Kak. nggak untuk kerja gitu loh. Dia merasanya begitu kayak malu karena begitu. kan dia pendiam sama itu. Pendiam Jadi dan gampang sensitif, perasa sekali. Jadi tanpa ada komentar apa-apa dia sudah terasa sendiri. Mungkin habis aku selesai sama sebelum kok orang tuaku agak beda ya. Terus dia kayak ya udahlah aku tak pergi aja nyari kerja gitu. Padahal dia sebenarnya betah di rumah. Lah kalau nggak ada masalah nggak mungkin Nggak anak mungkin ini pergi. Sejauh ini penarikan Sukma atau apa yang menghilang pasti dia sempat ada merasa nggak nyaman di rumah dulu. Lah ini enak. Tapi ini perjuangannya bagus loh. Anu. Perjuangannya. Apa Bu? Karena Iya, dia kan kan ada pendiamnya ini loh, Bu. pendiamnya loh Bu yang membuat sensitif itu. Terus di samping itu juga ada orang dampingan, ada orang loh Bu sing ngajak pergi itu Bu. Laki-laki. Iya, laki-laki. Makanya ini tadi tak tanya. Sebetulnya dan ini kan sensitif selalu megang perutnya. Oh sensitif apa sih ini? Positif. Selalu megang perutnya. Ya semoga tidak, tapi yang ini iya Ibu. Yes. Iya. Ya moga-moga kita kan repot Pak. Sing tak takutkan kan hamil Bu. Itu. Terus Jadi dia mau melarikan pulang malu. keluar dari rumah takutnya itu gitu loh. Yang kita takutkan itu kalau aku lihat di Pas berangkat sih belum, pas pergi dari rumah belum Bu. Paling ya 3 bulanan kayaknya. Ya itu nggak terakhir ya. Kita bentar ini terakhir. Apa ya? Kamu kuliah nggak? Nah, nutuk ngasih tahu. Nasihat. Nah, Oh, makanya dia makanya tersinggung. gak ada masalah gak mungkin Pak ini Pak. Soalnya dia tadi bilang aku terakhir nggak nyaman di rumah begitu. dinasehati. Aku dikasih Di tahu. sekolah kan tinggi-tinggi. Ibaratnya udah sekolah kok nggak ada kerjaannya, yang dia nangkep begitu dari nasihatnya. Tidak bisa membanggakan orang tua. Nah, kalau ada yang ngomong masuk, kena ditutup kalau mau kena ngomong. bener itu, Pak. Terus dia kok merasa kayak jadi anak kok kayak nggak berguna. Kesalahannya. Salahnya apa? Salahnya apa? Ya apa? Dikasih iPhone, dijual. Ada dijual. Lah, Yang tahu dijual siapa yang tahu dijual?
Ya berarti kan dia perlu uang itu, tapi nggak terbuka dengan keluarga. Oh, lah iya, kan anjene itu. Lah aku nonton ada orang gini. Kalau dia nggak ada masalah, nggak mungkin Nggak dia mungkin. jual iPhone-nya. Begitu. Tapi pas dia ada masalah, malah pihak keluarga tuh tidak. Pokoknya tuh dia makanya kalau banyak orang tadi nggak mau, soalnya dia tuh sudah pernah dipojokkan dan nggak mau gitu lagi. Maunya cuma sama satu orang gitu. Jadi terakhir mau pergi Mbak, Ah, ah. kan pergi malamnya dituturi yang tadi. Dituturi. Selesain kos itu seminggu gitu. Kalau Apa Mbak? Apa agak maju aja biar enak kok, kayak apa lintang samudra begini jauh. yang terakhir bilang kan itu Ini iparnya ya berarti ya Mbak, ipar ya. Oh. kan bilangnya apa ngabisin 1 minggu kos jam makan untuk sekali. Oh. Nanti kalau misalkan nggak ada kerjaan dari kerja dalam rumah. Nah, Kalau udah ada kerjaan baru dia bisa pulang. masalahnya dia sensitif, terus dari nasihatnya itu dia kayak merasa wes di sekolah kayak dhuwur-dhuwur, wong tua wes susah, kok nggak ada ini ya. Mungkin dengan bapaknya mencintai Mas mungkin loh no gunane, dia merasa nggak berguna begitu. Tapi yang rumah bilang kalau dia pun nggak kerja nggak apa-apa. Dia tadi bilangnya begitu ya, aku merasa nggak berguna jadi anak gitu. Bola-balik bilang begitu, ya sudah aku pergi saja, aku nggak guna jadi anak gitu ya. Tuh saksinya mbaknya. Kan si nanya itu, Mbak. Saya nanyain Aku nggak mbaknya. berani nanya. Pacaran dulu nggak pernah bilang sama sekali. Kan orangnya sensitif. Orangnya Mungkin sensitif. punya kesalahan. Oh. Mungkin dengan nggak bekerja gitu dia merasanya nggak berguna. Wong masih berguna, dia nggak berguna begitu. Orang sensitif tuh ngomong sedikit saja Sedikit sudah nggak bisa disamakan dengan merasa. orang yang normal. Tadi ditanya apa aja pasti bilangnya jangan bohong, sekali lagi bohong aku udah nggak mau gitu ya, yang ada orangnya. Terus yang kedua ditanya hamil, bilangnya nggak sopan kamu tanya kayak gitu. Ya wes langsung sensitif. Itu wis males jawab Wes ya. males jawab, lebaran begitu toh. Tapi yang dikatakan tadi posisinya di daerah barat ya. Di Bogor. Bogor, cuman dia itu kadang ke Bekasi kalau misalkan wawancara atau begitu loh, soalnya Sama si Ya, enggak. Iya. Ya. ada si Iya, itu lah iya. Nggak mungkin sendirian. nggak sendiri. kemarin tuh emang untuk satu keluarga emang nggak ngebolehin sama si ini tadi. Oh laki-laki, Dari kakak enggak. bener ya? Ada fotonya laki-lakinya? Enggak pernah. Dia non muslim juga kan. Tadi kan non muslim. Nah makanya itu maaf ya, ibaratnya sudah begini, terus yang laki-laki ini nggak bisa nikahi, soalnya laki-laki ini juga sama keluarganya tuh sulit begitu loh. Ibaratnya ya mungkin harus cari yang seiman, tapi sudah terlanjur begini, makanya dia sendiri juga bingung. Memang kan Mbak orang silakan Pak. Makanya aku tanya apakah dia dekat dengan laki-laki, soalnya kan kalau hamil tuh sensitif dan pasti sebagai orang tua tahu anaknya jauh kondisi begitu kan kayak madek gitulah ya Bu. Aku paham perasaannya, pasti sedih. Makanya aku pastikan lagi apa lagi dekat dengan laki-laki begitu. Kabar ya Pak. Cuma ingin kabar. Kabar tapi dia nggak pernah itu, yang nggak pernah bawa ke rumah ya. Ya tak jadi senang biasa. Ya karena tertutup itu jadinya ya. Ini kita bilang mungkin nggak apa-apa, tapi yang seiman dari tangan terakhir. Oh ya bener. Semua bener. Bener yang diomongkan. Jadi informasi ini sesuai. Makan dari tadi kan megangi perutnya begini ngelus. Apanya? Dia nanti kalau habis melahirkan pulang kok. Gimana ini? Ya nggak tahu Bu. Soalnya dia juga pernah punya teman. Hamil juga. Iya, makanya dia takutnya begini loh, dia kondisi pulang terus nanti Dia disudutkan lagi, dia Dia malah malah gak nyaman. Tadi akan tanya, Mbak, kamu ada rencana pulang nggak? Kata dia, nanti setelah aku melahirkan, setelah perutku nggak belendung aku pulang. Didoakan aja, jangan didiamkan, didoakan. Jamur kalau didiamkan. Maksudnya nggak perlu tindakannya nyari apa. Enggak. Kalau nyari ya kalau bisa ya harus dicari. Ya yo mesti susah sak Indonesia kayak gini. Susah. Menurut aku didoakan saja, terus minta sama Allah
anaknya tuh dikembalikan begitu loh. Ya Allah, tolong pertemukan dengan Terutama anakku. doa orang tua itu insya Allah Manjur, kuat. meskipun Nanti air dari aku Bu, ya, meskipun karena nanti banyak kok sing berhasil kok. kondisi hamil tidak apa-apa, ya Allah aku terima begitu, tapi semoga saja itu tidak benar, itu aja. Tapi kok melihat dari sukmanya tadi hamil 3 bulanan. Kalau aku lihatnya ya juga iya. 3 bulanan. Kita kan dengan di sadar, Kenapa? dengan di sadar lagi berkendali. Tapi kan cuma gambaran ini kalau tahan. Kalau aku kan nggak berani kalau nggak nganu sendiri Pak. Aku takut keliru. Aku tuh lagi penarikan sukmo serba salah. Jadi kalau ada main guna-guna Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi sawan ya. Sama Nggak suka. Seandainya dia sudah ngomong di sini gitu, HP-nya iso dianu kayak dulu pernah ya Mbak Rosi ya. Langsung dilaporno. Jadi orang Tapi kan tuanya itu masih SMP ya. ada yang ibunya itu langsung di sini sama suami suruh lapor ke Polres terdekat Polres. sana. Anaknya ngomong, kamu di mana? Aku di sini gitu. Di GPS ya teman. Aku di sini gitu cerita. Dekat mana? SMP. Dekat ini gitu ditunjuk sama anaknya. Terus akhirnya sama ibunya disuruh telepon keluarganya yang ada di sana bahwa posisinya anaknya di sini gitu. Terus langsung ke Polres, suruh lapor ke Polres malam itu ya. Iya. Langsung di-track, ketemu. Dengan sabun itu, pulang Polres Jombang ya. Cuma terus seluruh Indonesia belum punya alat track untuk mendeteksi. Loh ya, Polres, Pak. Polres Pak. Oke, kalau Polres Pak ini Polres yang jelas. Soalnya HP-nya yang dulu kan sudah dijual. Nah, nomornya mungkin sudah dipatah-patahkan juga, jadinya susah. Kadang aktif, Mbak. Kadang aktif. Kalau yang ini juga kadang aktif, kadang enggak, tapi ketemu Kemarin kok ketemu, bisa. ketemu. Tapi kok bisa nggak punya alatnya ya yang Bapak laporin ya? Polda yang punya. Oh, Iya, Polda, Polda. berarti Tapi benar. Polres mintanya kasarnya ada Heeh, laporan. ada Minta laporan. Polres yang mengajukan kanitnya kasarnya. Oke, ngomong yang punya ya Polda. Biayanya Polda, tergantung Kalau Polres belum punya. daerah masing-masing beda. Nanti ketahuan di mana-mananya. Walaupun HP-nya mati yo. Wong di sini enggak sesampean tok penarikan sukma yang seperti ini sering kali. Kadang ada yang nggak bisa ngomong malahan, soalnya sukmanya kena guna-guna jadi kayak ditahan. Sudah itu ada tutupnya. Kemarin yang punya bos lakban itu ya, dia ngisi, disandet keluarganya, disandet istri pertama, istri barunya. Ya wes gue rebutan, Ya, bingung. rebutan. Jadi, Sing jogok sampai bentuk V begini berjajar. Jadi keluarga sing narik tak pengen terus kok. Terus ada EDP sing susah. Ulang-ulang malah kecelakaan nanti ya. Bahaya. Dukune nyerang kabeh. Kalau ini murni dari orangnya. Ini mau dari orangnya dan emang sensitif berat apa orang yang dipanggil tadi. Salah sensitif dan layu. Lengkap. Ngomongnya ya seperlunya toh. Nah, ngomongnya seperlunya toh. Sebetulnya dari dulu Tertutup. kudu diobatkan itu. Sama apa saya nggak pernah ngomong. Manggil bapak, Lah iya Manggil bapak nggak pernah. ya kadang-kadang satu kali dua kali. Perlu ya. Sekali pisang sama bapak. Saya dulu tuh diobatkan Pak karena sarafnya Iya. kena ini. Ini HP-nya siapa ya, Bu? HP-nya kamu? Oh, Oh ya. Iya, pokoknya itu tertutup tadi. Anu jauh obatnya. gimana? Nunggu kurang. Lu dulunya itu lupa. Pokoknya kalau anak sudah banyak diemnya, itu tuh orang tua tuh harus segera was-was. Harus kan tak umumno di YouTube Pak. Banyak di sini yang begitu. Beda loh pendiam karena Pendiam karakter karena sesuatu beda. Saraf sama pendiam beda. Kena itu orang Flores. Apa? Flores, orang Flores. Orang Flores. Tapi Oh. non muslim. Paling teman kuliah apa kok dapat orang Flores? Kenal di mana? Temannya teman. Anu kenali wong Flores? Iya. Kenalnya di Surabaya. Eh? Jadi punya temen, terus ini tadi punya cerita. Duh, kok dia ngoten jatuh sih, Kenalan sama dengan Orang Jombang kenalan sama orang Flores di Surabaya, laki-lakinya orang Flores sekarang di Bogor nyari kerja di Bekasi. Tidurnya di Malang. Tidurnya di Malang. Tidurnya. Ayo Bu, Iya. air ini nanti didoain. Besok kalau pulang jangan ditanya macam-macam. Sehat toh, dipeluk aja sambil nangis dia udahin. Kalau tanya macam-macam nanti dia kabur lagi. Tapi yang jelas habis melahirkan dia pulang. Didoain
pas menjelang maghrib itu garam ini sama pakai sama airnya sampai sebut jabang bayi. Nggak suka yang berisik, bilang aja, nah ibu kangen kapan pulang gitu aja. Tapi jangan panjang lebar. Kalau panjang lebar sama dia langsung dihapus, nggak dibaca dan dihapus. Soalnya dia nggak mau yang ruwet-ruwet. Nggak mau. Hah? Ya nanti tak bilang. Apa? Wah, kok larang temen Al-Fatihah ya. Al-Fatihah semua akeh, sakake jalan. Perjalanan pulang aja Al-Fatihah di jalan aja bisa kok. Aku aja berzikir. Menenangkan hati dan pikiran. Emang nggak teman. 100 Al-Fatihah sampai lakukan begini kan jenenge jaluk. Nah, Iya. kasusnya sampai lumayan berat loh. Saya tak takutkan nih kok. Soalnya sudah cinta itu buta. Lah ya tak takut apa? Butakan sekarang. Putus asa bunuh diri. Nah, soalnya sensitif berat. Takutnya nanti Karena laki-lakinya sulit begitu. untuk menganu. Suaminya nggak mau pindah Islam soalnya. Tinggal ya apa ya ngono. Ya semoga-moga orang. Tapi ini masih sama lakinya masih. Masih lah masalahnya yang perempuan nggak kerja, yang laki begitu dapat kiriman tok laki-lakinya. Nak biaya lahiran gimana biaya lahiran nanti? Siapa namanya? Anaknya. Enggak, pada nyari kerja semua. Tapi yang laki-laki delalah tuh dapat transferan dari orang tuanya. Orang tuanya lumayan itu uangnya, yang laki-laki. Iya, kayak bisnis apa gitu tapi transferannya tiap bulan lumayan. Makanya buat 2 orang gitu cukup. Ya. Oh, itu mang ditakoni ya, dapat duit dari mana ngono ya. Dia tetap bilangnya dari temen ya, nggak bilang pacar. Emang dia bilangnya selalu Ya kita temen. wis mengorek apa adanya. Dapat itu, dapat duit dari mana, Mbak? Dari temen. Oh, kok iso hidup lama tanpa bekerja? Bekerja dari temen. Dari temen. Yo niku pun kula nanti korek ini ya. Berarti tabungan kuliah itu ditabung ya sampai Ada buat orangnya, nanti garamnya ya dibuang di depan rumah. Ya pokoknya sama. Ya itu sensitif tapi ketemu orang yang nggak tepat ya jadi begini. Gelas itu di Al-Fatihah dulu diminum sama keluarga semua. Terus jabang bayi ini anaknya sampean katut mau ngono lho nggih. Nah, biar Biar ini eling terus. Boten, Bu. bilang nak pulang ibu nggak bakal tanya macem-macem, bener yang penting kamu pulang selamat, ibu udah senang. Kondisimu apapun ibu nerima gitu. Bu, kalau chat orangnya jangan panjang lebar tapi singkat saja nak, bu kangen. Kamu pulang aja kondisimu apapun ibu nerima nak gitu. Yang penting kamu pulang dulu. Gak akan Bu, ada sampai yang di sana marahi. kan ini mau penarikan. Ya. Tidak boleh di situ. sudah kan itu. Sudah. Iya katanya nonton. Ada mau ditanyakan lagi? Tidak, cukup. Udah ya. Rame Bu ya. Jangan jerindil chatnya.